Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan itu aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah kompak ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bikhair walhamdulillah. Terima kasih. Siapa yang hari ini yang sudah masuk ya? Ada yang tidak masuk? Oh, masih ada terlambat. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi ya, dan pembelajaran pada hari ini, supaya pembelajarannya bertambah semangat, fresh ya, kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Ya, kita senam sebentar ya, untuk melemahkan. Oke ya, silakan berdiri. Kita di sini. Nah, sini ya. Terus seperti ini apa? Ini sesuai dengan sapnya. Ya. Tadi kita sebelah sini enggak? Dua sap saja, ada satu tutup. Dua sap saja.
terima kasih. Silakan lagi. Ya, gimana? Sudah fresh? Sudah semangat lagi? Ya, oke, terima kasih. Berikutnya kalian saksikan video tentang motivasi. Kita amati videonya. Dan menyaksikan video atau motivasi kerja. Kenapa saya katakan saya menyimak video ini karena nanti ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada membuat kelompok kerja. Ya, saya akan sampaikan buat dari pembelajaran kita yang selamat datang di pembelajaran PPKN dan kewajiban warga. Kami siap berprestasi menjadi kebanggaan negeri. Nanti kurang kompak PPKN. Kami siap berprestasi menjadi kebanggaan negeri. Tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuannya apa? Peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita belajar tentang hak dan kewajiban. Rencana kegiatan pada hari ini yaitu nanti setelah ini ada tes diagnostik, tes kemampuan awal materi yang lalu yang kemarin. Berikutnya menyimak video penerapan hak dan kewajiban. Nanti saya berikan video tentang hak dan kewajiban. Kalian simak karena nanti akan pada waktu kerja kelompok ya, pembuatan proyek. Mengamati gambar tindakan main hakim sendiri. Kemudian mencatat informasi yang sudah didapat dari tayangan video tentang penerapan hak dan kewajiban. Menyimak penjelasan prosedur dan tahapan pembuatan proyek. Berikutnya
mendesain proyek, jadi membentuk kelompok, menyusun jadwal pembuatan proyek. Proyeknya nanti ada waktunya, harus selesai dalam waktu 20 menit. Dalam waktu 20 menit nanti kalian diskusikan dengan rekannya satu kelompok. Jadi ada yang bagian nanti menulis, ada yang mencari informasi, ada yang menganalisis antara hak dan kewajiban. Jadi sahabat nanti saya letakkan di papan tulis. Ya. Setiap kelompok setelah selesai, nanti setiap kelompok ada yang presentasi. Yang presentasi satu, dan kelompok yang lainnya boleh salah satu kelompok perwakilan tiap kelompok, ya perwakilan ya, maksudnya ada satu atau lebih boleh disilakan ke kelompok yang present. Menyimak video materi hak dan kewajiban. Tadi yang terakhir adalah tes sumatif. Untuk tes diagnosisnya ya, sebelum masuk ke tes diagnosis, mungkin ada pertanyaan. Ya, jadi untuk pembelajarannya hari ini yaitu apa tadi? Mempelajari tentang apa? Hak dan kewajiban warga negara. Ya. Sebelum lanjut ke materi, saya mau tanya dulu. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang norma. Siapa yang masih ingat norma itu apa? Saya masih ingat. Norma itu apa? Mengatur apa dengan norma? Mengatur. Ingat kemarin apa? Norma. Mengatur kehidupan. Iya, peraturan yang mengatur kehidupan di masyarakat. Itu adalah norma ya. Nah, jadi untuk hari ini kita belajar tentang materinya itu hak dan kewajiban. Mungkin ada yang pernah dengar, yang tahu apa sih hak itu? Coba yang keras, kurang keras. Yang tahu hak itu apa? Ya, hak itu milik, kepunyaan. Itu secara bahasa. Kalau keseluruhan, mungkin ada yang pernah dengar. Biasanya kan sering adalah sesuatu yang kita dapatkan bukan melakukan. Iya, pintar bagus sekali. Jadi itulah hak. Nah, seperti yang kita dapatkan, tapi kita telah melaksanakan kewajiban, gitu ya. Oke, sudah siap? Ya, ini saya diagnostik. Tesnya saya tampilkan melalui Google Form ya. Nanti anak-anak menuliskannya di atas maupun jawabannya saja. Dan langsung jawabannya. Dikasih nama ya. Bentar ya. Ditulis namanya dulu, nama sama kelas. Nama dan kelas ditulis.
Misalnya, jika kita adalah seorang karyawan, maka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan benar. Setelah melakukan kewajiban, kita akan menerima gaji yang sesuai. Oh ya, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang ya. Selain itu, kita juga harus selalu menghormati hak orang lain juga. Contohnya, kita berhak beribadah sesuai agama masing-masing. Oleh karena itu, kita juga harus menghormati orang lain yang ingin beribadah sesuai agamanya. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Hak dan kewajiban dan juga dilaksanakan secara seimbang harus diberikan masalah. Misalnya, belajar tawuran, ini contoh anak-anak yang juga melaksanakan kewajiban belajar dan anggota masyarakat. Akibat tawuran, banyak korban luka dan harga benda rusak. Jika para pelajar ini melakukan kewajiban dengan baik, maka kejadian ini tidak terjadi. Jadi, hak dan kewajiban adalah aturan yang ada supaya kita semua bisa hidup berdampingan dengan baik. Nah, sekarang apa yang lain? Maka yang kedua, hak atau kewajiban. Apakah hak, kewajiban, atau kewajiban? Misalnya, kita juga uang saku tambahan kalau membantu itu membuat kita untuk dijual. Seharusnya kita minta uang saku dulu atau membantu itu dulu. Kalau aku sih bakal bantu ibu duluan, kalau sudah melaksanakan semua kewajiban baru usaha uang saku yang dijanjikan. Jadi, sebagai anak yang bertanggung jawab, lebih penting bagiku untuk memenuhi kewajiban dulu, baru meminta hak. Nah, sekarang apa aja ya hak dan kewajiban kita? Kebanyakan kewajiban kita kan adanya di rumah dan di sekolah. Jadi, kita bahas yuk hak dan kewajiban di kewajiban ini. Di rumah, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari keluarga, perlindungan dari teman-teman, mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Kalau ada anak yang harus ikut sekolah dan bekerja mencari nafkah, berarti haknya untuk mendapatkan pendidikan tidak dilanggar. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan yaitu membantu, menghormati dan menyayangi orang tua, menjaga kebersihan, dan menjaga sungguh. Kalau kita sudah menerima hak mendapatkan pendidikan atau bersekolah, maka kita wajib belajar dengan baik. Ada hak yang kita dapatkan di sekolah, yaitu pengetahuan, pengetahuan dari sekolah, perlakuan adil, partisipasi dari kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan bertema. Jadi, kita berhak untuk belajar dengan tenang dan nyaman di sekolah. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan untuk kita tetap di sekolah, mengikuti pelajaran, dan mendapat waktu, mengerjakan tugas guru dengan baik, serta menghormati dan menghargai teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, berdasarkan apa perubahan dan kewajiban anak setelah tahun, gimana nih kewajiban yang bisa juga atau tidak nih? Pertama, ketahui hakmu. Misalnya, kalau kamu sedang menguasai sertifikat pelajaran, kamu punya hak untuk bertanya ke guru dan sudah diajari juga mengerti. Sekolah dan guru berkewajiban untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam bersekolah. Kedua, ketahui kewajibanmu. Kamu adalah anak di luar jamur, guru di sekolah, belajar di lingkungan RT, dan warga negara Indonesia. Kita diberi sebagai bertanggung jawab dengan memenuhi kewajiban dalam semua peran di masyarakat. Ketiga, imbangi hak dan kewajibanmu.
Misalnya, apakah saya dalam menjual dan bersampaian? Baiknya, jangan tidak, karena temannya punya hak untuk diberlakukan dengan adil. Kalau tidak bertanggung berjalannya, apalagi kalau tidak jujur, jangan sudah terakhir nih, kamu setuju nggak kalau tidak dan hak harus seimbang? Itu tentang penerapan dan kewajiban. Dan kita tadi karena nanti dari ini agar bisa menganalisis antara hak dan kewajiban. Ini akan saya tayangkan gambar. Kalian perhatikan, kalian amati dari gambar ini. Ya, ya. Dari gambar tadi yang barusan saya tampilkan. Ada pertanyaan mengenai gambar tadi? Ya. Ini ada teman kalian yang tanya, apakah boleh kita main hakim sendiri? Pernah saya melihat tindakan main hakim sendiri? Tindakan main hakim sendiri tidak dianjurkan. Jadi kenapa tidak dianjurkan? Karena melanggar aturan. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kita akan menerima konsekuensi yang serius. Apa? Ada dokumen dengan baik, kita harus memahami supaya mendapatkan solusinya dari lembaga yang berwenang. Jadi untuk mendapatkan keadilan dari lembaga yang lanjut ya. Berikutnya yaitu kita mulai ke pembuatan proyek. Untuk kelompoknya dulu ya. Untuk kelompok. Nah, ini saya bagikan LKPD-nya. Ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Dibaca, diamati ya. Jadi setiap petunjuk yang ada di LKPD ya. Oke, silakan. Tapi nanti tadi sudah kesepakatan ya, saya berikan waktu 20 menit. Kalian harus dalam satu kelompok tadi membagi waktunya. Pokoknya dalam waktu 20 menit harus selesai dan dipresentasikan. Oke, ya? Are you ready? Ready. Oke, silakan. Sudah sesuai? Kalau sudah dilihat pembagiannya, kira-kira silakan ambil gambar yang ada di papan tulis sesuai dengan kelompoknya. Kita lihat dulu. Silakan diambil. Nah, sesuai diambil ya, lihat. Kelompok hebat yang mana? Ya, silakan diambil. Dan silakan bekerja. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya. Diamati dulu. Buatkan dulu gambar-gambarnya sebelum dianalisis, sebelum dicatat, diamati dulu gambarnya. Kalian analisis ya.
Saya kelompok semangat kelompok. Ya, coba yang sudah selesai. Yang sudah selesai, silakan. Kelompok mana dulu? Yang dulu. Mana terdekat? Sudah siap, silakan maju. Perwakilan dari kelompok. Silakan. Baik dulu, kasih semangat dulu. Semangat dulu, oke. Iya, perhatikan ada teman kalian yang sudah selesai. Dari kelompok mana ini? Kelompok semangat, ya. Kelompok semangat sudah selesai buat kritiknya. Silakan dipresentasi, dikenalkan juga. Terima kasih. Kita akan membandingkan hak dan kewajiban hak dan kewajiban. Hak menurut KBBI, hak artinya milik atau hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Hak di masyarakat. Satu, hak adalah dengan tangga. Hak bersosialisasi dengan anggota komunitas atau masyarakat. Dua, kewajiban berbuat baik pada tetangga. Berbuat baik pada tetangga menolong tetangga yang kesulitan. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam KBBI disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, pertama, tak mendapatkan lingkungan yang bersih. Anak-anak berhak tinggal di lingkungan yang bersih supaya datang dirinya. Dua, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan juga lingkungan yang bersih dan sehat dan aman. Lalu juga tentang jaga kebersihan lingkungan sekitar. Oke, jadi presentasi dari kelompok semangat. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya juga ya. Saya terus. Lainnya. Betul enggak kalau tanya? Apakah kamu lainnya? Silakan dijawab untuk kelompok semangat. Ada pertanyaan dari kelompok ceria? Ya, karena sebagai warga masyarakat kita juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara lainnya. Yaitu, jika kita melihat seorang mencuri atau melakukan maka kita harus melindungi.
tadi jawaban dari kelompok semangat. Gimana, Pak? Sudah paham? Sekali lagi ya, ini tadi kesimpulannya. Jadi kelompok semangat itu hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Dan hak di masyarakat yaitu apa ini? Berteman ya, kemudian yang bawah adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Dari meeting kelompok semangat ini sudah rapi ya, tulisannya juga bagus, ada bisa ada sertifikatnya dihiasi. Ini adalah hasil meeting dari kelompok semangat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok semangat. Silakan perkenalkan dulu. Silakan. Namanya kelompok apa? Oke, kelompok Eva. Silakan. Saksikan. Tadi hasil presentasi dari kelompok hebat ya, kelompok hebat. Mungkin ada yang bertanya? Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok bahagia. Hak asasi manusia perlu dipatuhi di semua lapisan masyarakat. Karena hak asasi manusia merupakan salah satu dalam menciptakan dunia yang penuh kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, paham? Oke. Tadi presentasi dari kelompok hebat. Kita dilihat di titiknya sudah kelihatan sudah rapi ya, sudah rapi. Tulisannya juga sudah bagus. Kemudian diberi hiasan di titiknya. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok hebat. Aplausnya. Ya, berapa kelompok yang belum maju? 2 kelompok. Silakan. Ya, saja. Dari kelompok Ya. Saya
Ada pertanyaan dari kelompok kelompok ini bahagia. Ada apa yang mau bertanya? Pelanggaran serupa di masa depan. Ya, tadi jawaban dari kelompok bahagia. Kita lihat dari hasil PP-nya ini sudah kaki, mungkin ada sedikit ya yang masih lebih dari kata. Kita sudah bagus. Nah, sudah bahagia sekali dengan hasil PP-nya. Oke, aplausnya untuk kelompok bahagia. Tiga satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ceria. Lebihnya tentang apa? Lebihnya tentang apa? Lingkungan sekolah. Jadi hasil clipping dari kelompok ceria yaitu hak dan kewajiban di lingkungan sekolah ya. Ada yang mau bertanya di kelompok ceria? Oke, silakan. Oke, bagaimana dengan hasil jawabannya tadi? Oke, terima kasih. Sebelumnya, saya lihat dulu ini hasil clippingnya. Nah, ini ada yang lebih batas ya, kurang lebih ya, Pak ya. Oke, sudah bagus. Tulisannya juga rapi. Kan di sini tadi clippingnya masih ada yang bagus. Oke, terima kasih. Aplausnya untuk kelompok ceria. Ya, berikutnya ya. Tadi kalian sudah membuat clipping tentang penerapan hak dan kewajiban. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan tes market, ini saya beri materinya dulu, yaitu materi materinya ya. Hak dan kewajiban pada norma. Setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu.
juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing norma, seperti yang terjadi pada pelajar di sekolah. Aturan atau norma sekolah mengharuskan setiap siswa tiba di sekolah sebelum pukul 7. Setiap siswa juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah sampai selesai siang harinya. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Adapun hak yang terkandung oleh norma itu adalah pemberian bimbingan oleh guru selama proses pembelajaran. Setiap siswa harus mendapatkan bimbingan tersebut karena bimbingan itu merupakan haknya. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak adalah hal-hal yang harus diperoleh, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap orang di mana norma tersebut berlaku. Seperti di sekolah, ada hal yang harus diperoleh dan ada yang harus dilakukan setiap siswa. 1. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Buku itu harus diperoleh pembelinya, bukan diperoleh orang lain. Buku itu merupakan haknya. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Seorang guru memiliki wewenang untuk mengajar siswa-siswanya di sekolah. Maka guru itu disebut berhak mengajar siswa di sekolah tempatnya mengajar. Guru dari sekolah lain tidak berwenang atau tidak berhak mengajar di sekolah ini. Dengan demikian, milik atau punya atau berwenang, itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh semua orang yang diatur oleh norma yang ada. Seperti norma di sekolah, semua siswa berhak mendapat kasih sayang dan penghargaan dari sesama siswa. Maka setiap siswa harus mengasihi dan menghargai semua temannya tanpa kecuali. Itulah contoh manfaat dari sebuah norma. Setiap orang berhak mendapat manfaat dari norma atau aturan yang dibuat karena manfaat norma merupakan haknya. Bila seseorang belum memperoleh manfaat dari suatu norma, maka orang itu berhak memintanya. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut hak asasi manusia, HAM. Hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengemukakan pendapat. Nilai HAM mengajarkan untuk selalu menghargai setiap orang. Tidak ada manusia yang boleh digertak, dikasari, atau dilecehkan dengan alasan apapun. Setiap orang perlu dihargai apapun suku, agama, keadaan fisik, serta yang punya banyak kekurangan sekalipun. Setiap orang berhak dihargai karena sama-sama ciptaan Tuhan. Itulah norma dasar yang harus dijaga. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Contohnya adalah pelajar. Bagi setiap pelajar, kewajibannya adalah belajar. Hanya dengan memenuhi kewajiban belajar itu, seorang siswa mendapat manfaat dari norma yang berlaku baginya. Norma dapat tegak hanya bila para anggota masyarakat yang memiliki norma tersebut menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama, kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban kepada sesama manusia. Ketiga, kewajiban pada alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana. Artinya, 3 penyebab kebahagiaan. Kewajiban pada Tuhan dilakukan secara jelas dengan mengikuti perintah-perintah dalam agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Hal ini terkait norma agama dalam jenis-jenis norma. Juga terkait dengan norma ketuhanan menyangkut nilai-nilai Pancasila. Kewajiban pada sesama berhubungan dengan soal sopan santun dan kesusilaan. Hal ini banyak berkaitan dengan jenis norma kesusilaan, norma kesopanan,
juga norma hukum. Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kewajiban pada sesama terkait dengan norma kemanusiaan, norma persatuan, norma kerakyatan, serta norma keadilan sosial. Adapun kewajiban pada alam terkait dengan norma agama yang mewajibkan manusia menjaga lingkungan, serta dengan norma hukum. Kewajiban pada alam juga berhubungan dengan hak alam yang harus dipenuhi oleh manusia. Dalam hal ini manusia harus menjaga dan merawat alam seperti tumbuhan, hewan liar, bahkan juga air. Beberapa masyarakat adat menjalankan kewajiban pada alam dengan menerapkan norma yang ketat, seperti dengan melarang penebangan pohon, perburuan hewan, dan keharusan menjaga sumber air. Negara melakukan hal serupa melalui Undang-Undang Perlindungan Alam seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Penerapan hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban secara baik, setiap orang perlu lebih dahulu memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya adalah memenuhi hak orang tersebut sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab atau kewajiban diri sendiri atas orang lain itu. Dengan memenuhi hak orang lain sebaik-baiknya, maka kewajiban diri sendiri otomatis sudah tertunaikan. Setelah itu, kita dapat meminta hak diri sendiri agar dipenuhi oleh orang yang memiliki kewajiban terkait hak tersebut. Bila antar siswa saling meminjam buku, maka kembalikan lebih dulu buku yang kalian pinjam baru meminta buku yang dipinjam oleh kawan. Dengan cara itu, suasana sehari-hari akan tertib dan damai. Ya, maka dari menyimak materi tadi, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Soalnya bentuk pilihan ganda, jumlahnya banyak. Ditulis langsung di lembar yang tadi. Ya, sebaliknya. Lembar tadi. Langsung jawabannya ya. Di baliknya ya. Oke, sudah siap? Hanya 4 soal. Sudah siap? Bahkan dibaca. Lihat bahwa saja ya. Oke, sudah 1, 2 sudah. Ya. Coba ya, berikutnya 3 ke 4. Saya
yang nomor 1. Jawabannya yang mana? Berarti di mana? Itu di depan. Dan yang nomor 2. Oh, ya, sekolah. Yang nomor 3. Paspan. Terus yang nomor 4. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan. Oke, letakkan di tepi saja. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai mulai dari awal sampai akhir pembuatan proyek. Sekarang saya tanya ke kalian semuanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ya, kemudian apa lagi? Bisa saya tunjuk satu kelompok yang mewakili? Coba. Oke, Pak. Yang kelompok hebat, coba. Satu saja masuk ke depan. Siapa? Siapa, Pak? Ceritakan belajar hari ini. Kemudian nanti temannya satu kelompok itu mengerjakan apa saja. Kita ya kan? Kelompok hebat. Ya, pembelajarannya bagaimana hari ini? Tadi kan sudah membuat proyek. Perasaan kamu bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Jadi kira-kira ada teman diceritakan temannya. Ada yang ceritakan? Ya, kemudian apa lagi? Ya, terkait ada. Mungkin ada yang tidak mengerjakan lagi waktu di kelompoknya? Ada. Ada. Berarti semuanya mengerjakan semua bekerja sama. Oke, terima kasih. Aplausnya mana? Jadi semuanya ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, bukan hari ini berarti tujuannya kalian bisa mempelajari materi berikutnya yaitu tentang keberagaman. Ya. Sebelum pembelajaran saya akhiri, saya minta kepada untuk mengisi doa. Silakan pulang mulai. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Amin.